Alhamdulillah, alhamdulillah wa kafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Syahadatan tunji qailiha ila yaumil jafa. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. النبي المشرف المرتضى اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه أهل الصدق والوفاء أما بعد فيا أيها المؤمنون اتقوا الله تعالى فإن تقوى الله مدار كل سعادة كما أن اتباع الهوى رأس كل شقاوة فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون فقد قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق الله العظيم. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah. Ada sebuah kisah yang dikutip di dalam kitab Al-Usfuriyah. Seorang laki-laki yang sudah terlanjur dihakimi oleh masyarakat di kampung tersebut sebagai orang yang buruk akhlaknya, orang yang banyak punya dosa. Lalu laki-laki yang sudah terlanjur dihakimi sebagai pendosa, ia meninggal. Tidak ada satupun warga masyarakat yang menyolatkannya. Bahkan tidak ada satu di antara mereka yang ikut menguburkannya. Terpaksa istri dan anak-anaknya menyewa orang-orang yang ada di kampung sebelah untuk menyolatkan dan menguburkan daripada suami dan ayah anak-anaknya. Di kampung tersebut ada seorang waliullah yang tinggal di sebuah saumah, yang tinggal di sebuah bukit. Dia tidak akan pernah turun kecuali dalam keadaan yang amat sangat penting. Satu hari setelah dimakamkan laki-laki itu, waliullah turun. Seluruh warga masyarakat menghampiri untuk meminta doa daripada waliullah itu. Seraya berkata, apakah tidak ada satupun di antara kalian yang kemarin menyolatkan warga kalian yang meninggal? Tidak, wahai syekh. Kenapa? Karena kami tahu bahwa dia adalah sebagai seorang pendosa besar. Tahukah kalian kenapa aku turun? Aku mendapatkan isyarat di dalam mimpi bahwa sesungguhnya yang meninggal kemarin itu adalah waliyun min awliyaillah, kekasih di antara kekasih-kekasihnya Allah. Sontak seluruh masyarakat tercengang dengan apa yang disampaikan oleh si waliullah itu. Kalau kalian tidak percaya, mari sama-sama kita tanyakan kepada istrinya. Sesampainya di rumah almarhum, mereka berjumpa dengan istri daripada almarhum itu. Salah satu di antara mereka bertanya, apa amalan
yang dilakukan oleh almarhum suaminya semenjak hidup. Jawab istrinya, suami saya itu paling tidak suka menampilkan kebaikan-kebaikannya dalam pandangan mata manusia. Sekecil apapun kebaikan, dia tak pernah mau terlihat oleh mata manusia. Yang ditampilkan olehnya seolah-olah almarhum suami saya adalah orang yang banyak melakukan perbuatan-perbuatan dosa. Lalu satu di antara kerumunan masyarakat bertanya lagi, bentuk kebaikan apa yang dilakukan oleh suami? Tidakkah engkau lihat berapa banyak anak-anak yatim dan duafa yang tinggal di rumahku, sementara keadaan ekonomiku memang sangat amat memprihatinkan. Setiap malam suamiku tak pernah absen untuk melaksanakan sholat tahajud. Di sujud terakhir terdengar rintihan suaranya di telingaku. Idza ma qala li rabbi amma stahyaita ta'sini wa tukhfid dhanba min khalqi wa bil isyani ta'tini fama qawli lahu lima yu'atibuni wa yaqsini. Ya Allah, jikalau nanti aku berhadapan denganmu, terlihat dalam pandangan manusia aku seolah-olah adalah manusia yang baik, tapi sejatinya yang tahu aku adalah Engkau. Aku kembali menghadapmu dengan berlumur dosa dan kemaksiatan. Apa yang mesti aku ucapkan di hadapanmu, wahai Zat yang maha menghakimi setiap hamba? Itu selalu diucapkan oleh suamiku berpuluh-puluh tahun. Spontan seluruh masyarakat yang ada di kampung tersebut memohon ridha daripada kesalahan-kesalahan yang pernah dia perbuatnya dalam bentuk suudzon, berburuk sangka kepada almarhum, dan mereka meminta ampun kepada Allah. Hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah, apa pelajaran yang bisa kita petik dari kisah ini? Yang pertama, bahwa setiap orang memiliki kesempatan untuk bisa menjadi orang baik. Dan orang yang sudah baik ada peluang dan potensi untuk dia melakukan perbuatan-perbuatan kesalahan dan dosa. Yang salah itu adalah ketika seseorang sudah terlanjur merasa dirinya paling benar, yang tidak mungkin baginya untuk melakukan kesalahan. Artinya, ketika kita sudah berada pada jalur-jalurnya Allah, kita sudah menapaki jalan-jalan yang diridhoi oleh Allah, yang harus kita lakukan adalah terus berdoa agar Allah Subhanahu wa taala menetapkan iman dan Islam kita sampai akhir hayat kita. Yang kedua, pelajaran yang dapat kita ambil dari kisah ini, bahwa sesungguhnya waliullah yang meninggal tadi tidak memperdulikan sama sekali akan apa yang menjadi penilaian-penilaian manusia. Karena sejatinya hidup kita adalah karena dihidupkan, dan mati kita adalah karena dimatikan. Yang menghidupkan dan yang mematikan kita adalah Zat yang maha hidup, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Artinya setiap ibadah makhluk yang kita kerjakan tidak ada kepentingannya sama sekali dengan sesama makhluk. Salah satu di antara ciri orang-orang yang gampang putus asa dan berhenti daripada kebaikan, ketika dia melakukan kebaikan, kebaikannya disandarkan kepada manusia. Sebagaimana apa yang disampaikan oleh Syekh Athaillah As-Sakandari di dalam kitab Al-Hikamnya dalam makalah yang pertama, min alamatil i'timad,
'alal 'amal nuqsanur raja 'inda wujudi zalal. Salah satu ciri daripada orang-orang yang tidak mampu istiqamah dalam kebaikannya, dia menyandarkan kebaikan itu kepada penilaian orang lain. Ketika orang lain menilai baik, maka dia terus melakukan kebaikan. Ketika orang lain tidak memberikan apresiasi dari kebaikan yang dia lakukan, maka dia terhenti dari pada kebaikan itu. Dan yang terakhir, pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah tersebut, jangan terlalu terheran-heran dengan ibadah orang lain. Saat ini kita belum bisa memastikan apakah di akhir nanti kita meninggal dalam keadaan husnul khatimah atau kita meninggal dalam keadaan su'ul khatimah. Kebaikan seseorang baru terlihat pada saat dia terakhir kali menutup mata. Sebagaimana apa yang disampaikan oleh baginda Rasulullah SAW, la tahtajibu bi'amali ahadin. Jangan terheran-heran dengan kebaikan yang dilakukan oleh orang lain. Hatta tanduru bima yuhtaru bihi. Sampai betul-betul engkau bisa menyaksikan bagaimana dia menutup mata terakhir kali ini. Tentu yang menjadi harapan kita semua, Allah wafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Husnul khatimah dan su'ul khatimahnya seseorang itu adalah sudah menjadi bagian takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang mesti kita lakukan saat ini, terus berusaha dan beribadah. Sadari bahwa kita adalah hamba, sadari bahwa kita adalah budaknya Allah. Maka apa yang menjadi perintah-perintah Allah, itu yang mesti kita lakukan. Urusan nanti bagaimana, itu sudah tidak lagi menjadi wewenang kita, melainkan menjadi wewenang Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala mentakdirkan kita sebagai orang-orang yang memiliki as-sa'adah fid dunya was-sa'adah fil akhirah. Kebahagiaan di dunia dan kebahagiaan di akhirat. Allah tetapkan iman Islam kita, dan tentunya kita berharap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala akhir daripada kehidupan kita tercatat dan termaktub dengan tinta emasnya, termasuk orang-orang yang diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wal dzikril hakim. وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إرغاما لمن جحد به وكفر وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله سيد الخلائق والبشر. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد المختار وعلى آله وأصحابه الأطهار. أما بعد فيا أيها المؤمنون اتقوا الله تعالى من سماع اللغو وفضول الخبر وانتهوا عما نهاكم عنه وزجر واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته المسبحة بقدسه وَدَلَّتَ بِكُمْ أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ مِنْ بَلِيَّةِ جِنِّهِ وَإِنسِهِ فقال تعالى مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وارض اللهم عن أربعة الخلفاء الراشدين سيدنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة والتابعين وتابع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا منهم ومعهم برحمتك يا أرحم الراحمين.
Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat wa ya kafiyal muhimmat. Rabbana ighfir lana wal ikhwanina alladhina sabaquna bil iman ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقم الصلاة.